Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 ciri-ciri mantan yang sebenarnya nunggu-nunggu kamu minta balik duluan. Jadi mantan itu ada yang kemudian akan ngajak minta balik duluan, ada yang tidak pernah mau balik lagi, tapi ada yang pengen balik ya. Cuman dia minta diajak duluan. Di antara yang ketiga ini ada 2 lagi itu. Yang pertama, dia nunggu-nunggu untuk diajak balik duluan, tetapi yang dia tampilkan adalah pendekatan yang tenang. Ya. Yang kedua, nunggu-nunggu minta diajak balik duluan, tetapi pembawaannya, pendekatannya emosional. Nah, kita kan yang paling tahu mantan itu seperti apa. Mantan itu tipe orang yang tenang, kalem, ataukah mantan itu tipe orang yang emosional? Nah, sekarang kita akan membahas tipe mantan yang emosional. Cirinya yang pertama, buka tutup blokir media sosial kita. Ya. Jadi kalau mantan masih buka tutup blokir media sosial kita, artinya dia masih kangen. Ya, dia masih cinta dan dia masih mau untuk diajak balik duluan. Ya. Ketika mantan masih mencintai, tapi mungkin karena request dari orang tuanya, jangan pernah balik kepada kita lagi. Dia masih cinta. Maka apa yang dia lakukan, dia akan terus memblokir media sosial kita. Karena dia takut kalau sampai terhubung lagi dengan kita, maka dia akan jatuh cinta kembali. Ya. Ada pula mantan yang memblokir terus media sosial kita karena dia betul-betul ingin melupakan kita. Maka ketika mantan masih buka tutup blokir media sosial kita, itu menunjukkan bahwa sesungguhnya keluarganya juga masih welcome ya dengan kita. Ya mau berkomunikasi dengan kita ya silahkan, tidak mau berkomunikasi juga silahkan. Artinya keluarganya, orang tuanya support apapun yang mantan pilih. Nah, jadi ketika dia penasaran dan dia berusaha mencari perhatian kita, ya dengan cara buka tutup blokir media sosial kita tadi. Nah, kemudian yang kedua, mantan masih mau ketemu dengan kita walaupun isinya bertengkar terus, ya. Misal suami istri itu bercerai atau pisah rumah, ya. Kan masih harus ketemu terus ya. Misal anak-anak dengan istri, si suami datang berkunjung untuk melihat anak atau dimintai antar jemput sekolah anak dan seterusnya. Apa yang terjadi? Ya. Dia tetap nunggu tuh di rumah ya, atau malah calling duluan. Ini anak-anak mau ketemu padahal ibunya yang kangen ya. Kemudian ketika ketemu dengan anak-anak, dia ikut nimbrung ya. Terjadi pertengkaran. Tetapi dia masih mau ketemu. Kalau dia tidak mau ketemu, biasanya mau ketemu anak pun dihalang-halangi itu. Itu banyak tuh yang mengeluh seperti itu. Ya. Orang mungkin merasa tidak terlalu berat berpisah dengan suami ataupun dengan istri, tetapi ketika dipaksa untuk tidak ketemu dengan anak-anak, itu rasanya lebih menderita lagi ya. Nah, jadi yang kedua, dia masih mau ketemu walaupun isinya setiap pertemuan adalah pertengkaran. Nah, ini yang paling penting dia. Kalau mantan masih mau ketemu dan bawaannya terus marah-marah, emosian dengan kita, yang penting kita dengarkan.
apalagi kalau di depan anak-anak ya. Jadi jangan sampai anak-anak jadi stres, jadi trauma karena melihat orang tuanya ini bertengkar terus. Kita dengarkan ya, karena ketika emosinya sudah tersalurkan, maka rasionalitasnya akan muncul kembali dan dia bisa berpikir dengan jernih ya. Maka kita diajarkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata yang baik-baik. Jika tidak bisa, maka diam menjadi lebih baik. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, tapi sebelum kita bahas yang ketiga nih ya, teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Yang ketiga, kalau kita tidak nongol, mantan mencari kita. Ya, misal kita 2 hari tidak memberi kabar kepada dia atau tidak berusaha menghubungi dia, maka dia yang akan menghubungi duluan. Walaupun alasannya macam-macam ya. Misal tadi kalau suami istri bercerai, ini anak-anak nanya hari Minggu jadi ndak mau jalan-jalan dengan bapaknya nih, katanya begitu. Jadi anak dia jadikan sebagai alasan untuk mencari tahu keberadaan bekas suaminya di mana tadi. Padahal anaknya tidak penasaran, yang penasaran ibunya. Ya. Jadi kalau kita tidak muncul, maka mantan yang akan mencari. Atau ketika misal dia chatting WhatsApp, blokir sedang dia buka, kita terlambat menjawab mungkin karena sedang di jalan dan seterusnya, dia akan marah-marah dan seterusnya. Nah, jadi ketika mantan masih menunjukkan 3 tanda-tanda ini, sesungguhnya ya kalau kita bisa bersabar, kita bisa menyampaikan keinginan kita dengan pelan-pelan, ini adalah ciri-ciri mantan yang sebenarnya nunggu-nunggu juga untuk diajak balik bersama lagi ya. Nah, jadi agar keinginan kita itu ngajak balik itu diterima, jangan lupa ya sebelum ngajak itu berdoa dulu dengan doa Nabi Musa alaihi salam. Rabbis rahli sadri, Tuhanku lapangkanlah dadaku, wa yassirli amri, dan mudahkanlah semua urusanku, wahlul uqdatam min lisani, dan hilangkanlah kekakuan dari lisanku, yafqahu qauli, agar mereka memahami, mengerti ya apa yang menjadi perkataanku. Ya, Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Insya Allah sudah hafal semua doanya ya. Jadi jangan lupa ketika kita meyakini ini adalah waktu yang tepat untuk ngajak mantan balik, jangan lupa berdoa terlebih dahulu agar keinginan kita itu juga disambut dengan antusias dan bahagia oleh mantan ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.